barangkali dua tim ini bukan tim yang Difavoritkan lah pada awalnya. ya kan? Iya benar. Apalagi ketika masuk ke fase liga gitu ya. Kita khusus ngomongin Paris Saint-Germain, mereka tuh ibaratnya lolos dari neraka. Bisa dibilang sebagai, ya gue bukan yang mengecilkan, tapi memang disebut sebagai klub kuda hitam pada saat lu ketemu Bayern Munchen sama Bang DJ ya, maksudnya Lu ya apa ayo? iya oke, underdog iya kuda iya, hitam iya, bener. kuda hitam. Hampir 99% cocok logi. Itu nggak ada bagus-bagusnya buat Inter. Semua arahnya untuk PSG. Tapi ada satu cocok logi dari 99% yang mau Paris Saint-Germain, itu ada 1% yang bisa menjadikan Inter Milan juara. Tapi gue nggak mau ngasih tahu lu sekarang. Campione, ole ole ole. Obatnya Campione, obatnya. Campione, ole ole ole. Siapa yang akan menyanyikan chant itu di akhir laga final Champions League antara PSG dan Inter Milan? Itu akan menjadi pembahasan khusus di halftime break kali ini bersama gue Dev Refli dan baik lagi bersama Bang DJ. Gimana Bang, lu kenapa lu yang semangat ya? Gitu. Gue yang fans Inter aja, kita biasa aja gitu loh. Lu gak usah dikait-kaitin dengan gelar juara yang di kompetisi itulah. Menjadi klub dengan perolehan trofi paling lengkap di seluruh kompetisi Eropa saat ini adalah Chelsea FC yang kemarin berhasil menang melawan Real Betis, Bang DJ. Menang dengan comeback. Tetapi di sini fokusnya waktu ketinggalan 1-0 status di IG-nya paling nggak cocok logi gue bener. Fans apaan tuh begitu ya kan? Iya, enggak maksudnya tapi kan. Tapi itu nggak usah dibahas lah nanti aja. Ya kan? Iya. Karena kan menatap di akhir pekan nanti ada yang lebih pamungkas lagi sebenarnya Bang DJ. Bukan lebih pamungkas lagi, pamungkas. Emang pamungkasnya iya sih emang. Maksudnya pamungkas tuh bukan yang nyanyi itu ya? Iya udah nggak usah udah. Gimana Bang DJ, lu sebagai fans Inter menatap match pamungkas lah ya, maksudnya ujung dari segala match dari kompetisi atau turnamen final Champions League. Nggak back to back sih, cuman masuk ke final lagi menghadapi PSG. Ya, Bang DJ gimana? Prinsipnya gini Dev, satu hal yang perlu diketahui kita bersama atau kita semua udah tahu bahwa Allianz Arena ya akhir pekan ini ganti nama jadi Munich Football Arena. Oh gitu. Ya, mengingat ini final Liga Champions dan UEFA punya aturan untuk menjaga netralitas ya, mungkin dari sisi komersial dan lain-lain gitu ya. Sehingga nama yang biasa disebut ketika Bayern Munich bermain di kandang itu menjadi Munich Football Arena. Nah, ini akan menjadi malam puncak ya, malam yang gue ngegambarinnya gini sih Dev. Ini malam dimana semua ambisi, harapan, keinginan itu akan hadir di stadion itu. Ya, mulai dari dua klub yang bermain di final, semua pendukung, supporter, termasuk juga yang barangkali tidak hadir di stadion, tetapi hadir di tempat-tempat yang akan menggelar. Banyak yang nonton bareng nih, Dev. Pasti, ya kan? Pasti. Bahkan kalau gue denger ICI tuh, salah satu komunitas Inter Milan di Indonesia, menggelar nonton bareng di Stadion Madia. Oh Madia. Stadion Madia. Jadi itu menjadikan memang ini laga pamungkas, puncak dari keseruan yang namanya kompetisi antar klub di Eropa. Dan kalau bicara strata kan ya mohon maaf, ini Liga Champions emang stratanya paling tinggi Dev. Benar. Ya kan? Benar. Dan bermain di final itu pasti merupakan keinginan dari semua pemain. Satu step untuk menjadi juara. Itu sih sebenarnya ya makna dari final nanti. Ya kalau lo tadi ngomong bukan back to back ya, memang untuk Inter Milan bukan back to back, tetapi dalam 3 tahun terakhir ya 2 kali ke final ya. Simone Inzaghi membawa Inter Milan 2 kali ke final, ya kan? Sementara bagi Paris Saint-Germain
ini akan menjadi final kedua setelah terakhir tahun 2020 ya, yang tidak berbuah gelar juara bagi Les Parisiens. Jadi ini final sangat seru, Dev. Kalau kita ngomongin bagaimana mereka mencapai final, barangkali dua tim ini bukan tim yang difavoritkan lah pada awalnya, ya kan? Iya benar. Apalagi ketika masuk ke fase liga gitu ya. Kita khusus ngomongin Paris Saint-Germain, mereka tuh ibaratnya lolos dari neraka. Iya. Ya kan? Dia awalnya di luar ini Bang, di luar apa? Playoff. Sebenarnya tuh PSG. Iya, mungkin di 2 match day terakhir. Iya, sempat kan maksudnya. Itu masih punya ya neraka buat Paris Saint-Germain untuk bisa tidak lolos ke playoff sekalipun gitu kan. Tapi ya akhirnya mereka lolos dan tidak ada yang menyangka gitu ya. Bukan tidak ada yang menyangka lah. Maksudnya menghadapi Liverpool di 16 besar dengan Liverpool adalah favorit. Iya benar. Iya kan? Dan yang juara memuncaki liga gitu iya kan. Benar. Kalah juga di leg pertama waktu menjamu Liverpool. Iya. Tetapi akhirnya tiba di final. Sementara kalau Inter Milan, ya memang mereka lolos ke fase gugur dengan peringkat keempat di fase liga. Iya. Tetapi menilik lawan-lawan yang mereka hadapi hingga tiba di final, itu juga wow gitu ya. Buat gue yang seorang Interisti itu juga sebuah apa ya? Gila, ini keren banget sih. Seperti itu. Maksudnya kan dari awal, bukan dari awal sih, dari masuk ke babak 16 besar lah kalau gue bilang Bang DJ. Ya Inter bisa dibilang sebagai, ya gue bukan yang mengecilkan, tapi memang disebut sebagai kuda hitam pada saat lu ketemu Bayern Munchen sama Bang DJ ya, maksudnya lu apa ayo? Iya oke, underdog. Iya, kuda hitam iya, bener. Kuda hitam. Nggak, maksudnya kuda nggak ada yang warna lain apa ya, harus warna hitam gitu? Iya, bahasanya di sini kuda hitam. Terus. Iya, ketemu Bayern Munchen, maksudnya di mana Bayern Munchen di bawah Kompany kan waktu itu udah lumayan kelihatan cukup produktif ya Bang DJ, maksudnya dan haus juga gitu, maksudnya pemain-pemain di situ terutama Harry Kane dan juga Michael Olise, dan apalagi persembahan Champions League terakhir untuk Thomas Muller kan, dan di situ kan maksudnya bisa menjadi salah satu faktor yang membuat wah kayaknya Bayern Munchen akan bisa menang di sini, walaupun mungkin menangnya nggak mudah juga, tapi itu ternyata siapa yang menyangka di Allianz Arena waktu itu ya Inter Milan bisa unggul kan. Gitu. Itu makanya sebenarnya pertemuan Paris Saint-Germain dan Inter Milan mungkin bukan menjadi dua tim yang difavoritkan di awal, tapi ini tetap menjadi akan final seru, Dev. Benar. Ya, mengingat ya dua tim ini relatif seimbang lah. Ya ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Kalau kita mulai bahas dari pelatih lah ya. Ya, mungkin Luis Enrique kalau dari sisi gelar ya dia punya pengalaman. Dia pernah membawa Barcelona menjadi juara Liga Champions, treble 2015. Benar. 10 tahun lalu. Sementara kalau kita ngomongin Simone Inzaghi, ya ini pelatih yang menurut gue dalam kapasitas dia sebagai allenatore Inter Milan itu cukup berhasil. Memang masih gelarnya domestik, ya, Serie A, Coppa Italia, gitu ya, Super Coppa. Tetapi membawa Inter Milan 2 kali ke final, ya itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Apalagi dengan skuad yang katanya, ya, skuad Inter nggak usah dibilang mahal lah. Iya. Mahal menyatukannya gitu loh. Dengan energi, ya itu pemain-pemain yang sudah senior, pemain-pemain yang mungkin secara usia juga sudah tua gitu. Nah ini akan menjadi laga final yang menarik karena dua pelatih ini akan saling adu taktik. Kita bicara Luis Enrique dengan Paris Saint-Germain. Dan dua taktik yang berbeda justru. Betul. Benar. Yang satu akan bermain dengan creative attacking gitu. Benar. Yang satu dengan defensive organization yang baik. Ya, kita ngomongin Inter Milan kalau ngomong di fase Liga aja, mereka hanya 1 kali mengalami kekalahan dan cuma 1 kebobolan. Itu kebobolannya waktu yang kalah sama Leverkusen. Oh, sama Leverkusen. Jangan dibawa-bawa tim itu. Itu kita menang 1-0. Oh ya, Inter yang menang berarti. Penalti memang. Oke. Iya, gue ketuker dikit. Sementara Paris Saint-Germain ketika bermain di fase gugur itu dahsyat. Dia dari playoff aja menang 10-0 ya waktu lawan Brest. Ya, Brest memang bukan kita nggak gua anggap lah, ya kan? Itu telak banget tuh Brest begitu ketemu Paris Saint-Germain, sial banget gitu kan kayaknya gitu. Tapi bisa mengalahkan Liverpool, Aston Villa,
Liverpool dan sih. Arsenal Iya. plus Manchester City di fase liga itu kan membuat wah gila semua tim-tim di Premier League bertekuk lutut tuh Iya. di kakinya Paris Saint-Germain. Nah itu tadi dua gaya yang berbeda akan hadir di atas rumput hijau Munich Football Munich Arena. Football Arena. Itu yang akan menjadi seru. Nah kalau bicara dengan pemain, nah ini juga akan Sorry Bang DJ, kan tadi lu udah sebut masalah pemain. Kalau gue nggak salah Inter nambah satu pemain nih transfer nih. nantilah kan baru Enggak, maksudnya kemarin kalau gue nggak salah Inter tuh nambah satu pemain dan udah here we go di Fabrizio. Namanya siapa ya? tapi kan belum dimainin di final ini kan. Oh nggak akan main? Kan masa langsung emang bisa gitu langsung main? Ya Kan harus kirain. daftar dulu. Benar. Enggak lah, kita fokus ke pemain yang akan tampil di final nanti. Oke, nih siapa si Luis Henrique dari Marseille? Iya, itu nanti lah. Tapi kan nggak akan main di final, nggak akan main di final. Nah kalau kita bicara para pemain, semua tim kan kedua tim ini kayaknya nggak terlalu banyak isu ya, Dev. Artinya Iya. akan tampil dengan tim terbaik. Benar, dari ketersediaan pemain pun emang dua-dua lagi kurang lebih fit semua ya, makan ya. Iya. Ya, Inter akan biasa bermain dengan 3-5-2. Banyak orang bilang bahwa Inter punya kekuatan di sayap. Benar. Ya. Tetapi kalau lu cuma bilang Inter kuat di sayap, lu terlalu Terlalu sedikit nonton Internya. Terlalu dikit nonton Internya kayak gitu. Iya kan? Iya. Ya memang kita ngomongin Federico Di Marco di kiri, Denzel Dumfries di kanan, benar. ya kan? Tengahnya itu memang menjadi satu momok bagi lawan ketika menghadapi Inter Milan kayak gitu ya. Karena memang dua pemain ini cukup baik gitu, baik transisi menyerang maupun bertahan. Ini apalagi Dumfries, peran dia menghadapi Barcelona di dua pertemuan. Dia punya peran banyak di situ. Dia bikin gol, dia bikin assist, ya kan? Nah ini akan menjadi kekuatan Inter. Dan final ini akan menjadi menarik karena sebenarnya tidak terlalu banyak skuadnya Inter Milan di final 2023 saat mereka kalah dari Manchester City itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak bedanya. Nggak terlalu banyak berubah. Yang berubah pertama kiper. 4 pemain ya, praktis kalau gua nggak salah 4 pemain. Iya, Onana waktu itu ada di bawah Mister Inter Milan di Istanbul. Nanti di Munich Jan Sommer, ya kan? Kemudian kalau kita ngomong di 3 pemain belakang, gue dengar kabar Benjamin Pavard udah fit, bisa. Bisa diturunkan. Jadi kalau kita mencoba menerka bahwa nanti main 3-5-2, ya selain 2 itu kayaknya akan menjadi tempat buat Acerbi dan Bastoni. Pasti. Ya satu itu akan menjadi tempat bagi Pavard atau Jan Bisek gitu kan. Kemudian di tengah ya Hakan Çalhanoğlu, Barella, Miki. Ya bisa Mkhitaryan akan main dari awal. Dengan di kiri ya Di Marco dan Dumfries di kanan. Sementara di depan ya pasti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Itu rasanya akan menjadi starting 11 yang terbaik yang bisa Inter turunkan. Waktu di Istanbul belum ada Thuram kan? Belum ada Thuram. Adanya waktu itu Lautaro dengan Edin Dzeko. Iya benar. Dengan Edin Dzeko. Ya ini akan menjadi ya memang Dzeko juga hari itu sebenarnya tajam ya. Iya, lagi tajam. Tapi Thuram musim ini juga kontribusinya luar biasa. Dia punya 14 gol di Serie A, ya kan? 4 gol di Champions League, belum juga assist-nya kayak gitu. Jadi ini akan menjadi senjata juga bagi Inter Milan untuk bisa mendobrak pertahanannya Paris Saint-Germain. Tapi memang Dev, gue sebagai fans Inter, gue menganggap bahwa Inter memang menjadi tim yang agak underdog. Banyak orang bilang, underdog dari mana Bang DJ, Inter segala macam. Melihat Paris Saint-Germain dalam beberapa dari mana dulu, pertandingan terakhir, ya mungkin 10-15 pertandingan terakhir yang dijalani Paris Saint-Germain di semua kompetisi, kecuali dia sempat kalah 2 kali di Ligue 1 waktu itu ya, karena dia memang karena udah hampir juara, dia main dengan pemain-pemain pelapis. Benar. Tapi memang transisi cepat penyerangan yang dimiliki Paris Saint-Germain kenceng pemain Bang DJ. Iya. Mungkin ya setara Barcelona barangkali musim ini ya. Menurut gua ya. Menurut lo, oke. Tapi kalau menurut gua nggak sekencang Barcelona justru. Enggak, maksudnya lebih kencang PSG, sorry.
daripada Inter. Apalagi kan? Iya, Apalagi lebih kencang PSG daripada Barcelona. Lebih ngeri, dan mereka akan bermain dengan 4-3-3. Benar. Ya. Tetapi dengan dua siapa pemain Georgia itu yang di depan? Kvaratskhelia itu juga gila punya, iya kan? Terus Ousmane Dembele itu juga punya kegesitan atau kelincahan yang luar biasa, yang harus benar-benar nggak boleh lengah tuh Benjamin Pavard atau si Bastoni untuk melihat pergerakan kedua pemain ini. Makanya ini cukup cukup setuju gue Bang DJ, kayak lu tadi bilang di awal, ini adu taktik yang bener-bener adu taktik, karena adu taktiknya dua tim ini beda gitu. Beda. Jadi gimana Inter bisa, kalau gue sih lebih highlightnya gimana Inter bisa ini sih Bang DJ, menghentikan daya gedor yang begitu kenceng dan yang begitu cepat dari si Paris Saint-Germain. Apalagi kan ya lu udah sering bilang juga lah di sini, maksudnya Inter walaupun skuadnya dalam tanda kutip udah senior gitu, tapi kan pengalamannya luar biasa banyak. Betul. Nah, jadi pertanyaan ya, apakah di match final nanti ya si pengalaman ini bisa punya pengaruh besar nih terhadap performa di atas lapangan nanti. Sebelum kita ngomongin itu kan kita ngelihat dulu ya para pemain Paris Saint-Germain yang kurang lebih akan diturunkan. Di bawah Mister udah pasti Donnarumma. Ya kan? Monster Donnarumma. Monster. 4 pemain belakang, di tengah itu akan menjadi Marquinhos, kapten. Pasti. Ya kan? Dan William Pacho ya, pemain Ekuador nih kan. Iya. Di kiri ada Nuno Mendes. Dan di kanan Achraf Hakimi, pemain Maroko yang dulu mantan Inter juga. Mantan Inter. Nah, dua-dua fullback itu kenceng juga lu Bang DJ. Makanya ini Paris Saint-Germain itu menjadi favorit sebenarnya dalam final nanti ya. Tapi walaupun gue tetap nanti di ujung gue akan tetap bilang gue akan berharap Inter yang juara. Kemudian di tengah, nah ini kekuatan sebenarnya. Walaupun kita bilang Kvaratskhelia, Dembele, kemudian bisa aja Barcola yang diturunkan atau Doué. Tapi 3 pemain tengah Paris Saint-Germain menurut gue ini jangkar yang luar biasa, yang penguasaan bolanya juga cukup banyak, yang punya kreativitas yang cukup baik, yang sudah saling mengerti kemana mereka akan bergerak. Benar. Vitinha, kemudian Fabian Ruiz, João Neves. Itu 2 pemain itu, si Vitinha sama João Neves, semenjak menang lawan Liverpool sampai Champions League kesini menjadi 2 pemain paling favorit tuh Bang DJ di jendela bursa transfer nanti. Dan gue yakin Inzaghi udah pasti banyak ini menonton rekaman pertandingannya Paris Saint-Germain dan melihat bagaimana lini tengah Paris Saint-Germain ini. Yang memang ini jadi sentralnya gitu. Kalau 3 pemain ini kreativitasnya buntu, udah. Ya gue yakin sih di depan tuh nggak akan jadi berguna itu sebenarnya. Ya walaupun Dembele dan Kvaratskhelia. Gue selalu susah tuh nyebut namanya. Kvaratskhelia itu ya punya cara dan gaya sendiri untuk bisa bermain menari di lini pertahanannya Inter Milan. Jadi itu kalau ngomongin dari starting 11. Tapi kita ngomongin masuk ke bagaimana berjalannya pertandingan nanti. Yang kedua kita harus ngomongin motivasinya, Dev. Ya. Oh, jelas gede PSG dong kalau kayak begitu. Belum tentu. Tentu. Ya, kalau ngomongin Paris Saint-Germain, mereka udah juara Ligue 1, mereka juara Coupe de France, ya kan? Mereka ingin menyempurnakan dengan treble musim ini dengan Liga Champions. Tentu motivasinya terlihat besar. Apalagi lu menjadi raja Eropa gitu kan. Pertama kali malah bahkan. Dan dalam proyek besar Paris Saint-Germain yang udah bertahun-tahun, bahkan sampai Neymar, Mbappe, Messi pun pernah hadir di sana. Di bawah kepemerintahan Timur Tengah itu ya. Ya belum bisa gitu loh. Dan ini menjadi kesempatan kedua yang diberikan, dan ini bahkan menjadi treble winners yang luar biasa. Yang selama ini baru kalau nggak salah cuma 8 tim yang pernah treble winners, benar. Ya kan? Tapi Inter ya datang dengan misi yang jelas. Inilah satu-satunya kesempatan terakhir untuk bisa menyelamatkan musim dengan trofi. Iya sih benar. Iya kan? Iya. Itu. Dan yang kedua, Dev, dia menggendong Serie A, menggendong sepak bola Italia. Benar. Ya sama. Iya, aduh sorry ya, gue ketawa bukan. Sama. Paris Saint-Germain mungkin sepak bola Prancis yang digendong. Ya udah kan, kalau Prancis mah udah tahu lah gitu. Iya, tapi Inter itu ada di situ dan motivasinya jelas.
ada dendam, ada kekecewaan di Istanbul yang harus dibayar tuntas, bayar ya. lunas di Munich nanti. Dan itu akan menjadi motivasi tersendiri. Terutama juga untuk Lautaro Martinez, ya kan? Waktu tahun 2023 dia harus mengikhlaskan juniornya seorang Julian Alvarez menamatkan sepak bola di usia yang lebih muda. Mereka sama-sama di skuad yang Argentina menjadi juara dunia. Juga juara Copa America sebelum ke Piala Dunia. Tapi Lautaro Martinez, ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa dia juga bisa melakukan itu. Ingat loh, Dev, keberhasilan Argentina mempertahankan gelar Copa America di saat Messi cedera di final melawan Kolombia, Lautaro Martinez. Benar. Dan rasanya bisa buat dia untuk iya kan, mendapatkan keadilan itu nanti di Munich. Itu kalau dari ngomongin motivasi. Nah, yang ketiga kan banyak sekali akan orang ngobrolin soal sejarah. Nah, kalau ngomongin sejarah, Inter nggak sih kalau sejarah mah udah gitu maksudnya? Iya, ini final ke-7 bagi Inter Milan. 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Terakhir kalah dari Manchester City. Tetapi 3 lainnya menjadi juara. Terakhir 2010. Ya kan? Finalnya di Madrid mengalahkan Bayern Munich. 2-0 waktu itu. Diego Milito. Sementara bagi Paris Saint-Germain, ini untuk kedua kalinya. Musim lalu mereka masuk semifinal, deh. Dortmund tuh ya. Di bawah Luis Enrique memang Paris Saint-Germain ini luar biasa. Stabil di kompetisi domestik, konsisten, nggak ada lawan. Di Eropanya makin mentereng. Di Eropa juga makin oke. Musim lalu mereka disingkirkan Borussia Dortmund di semifinal. Musim ini mereka melaju ke final. Dan ini kesempatan, ya. Itu ngomongin sejarah. Nah, sejarah kadang-kadang kaitannya juga dengan cocok logi. Iya. Ya kan? Nah, cocok logi gue udah selesai pokoknya. Hampir 99% cocok logi. Itu nggak ada bagus-bagusnya buat Inter. Semua arahnya untuk PSG. Dari awal, ketika fase gugur memasuki babak per-8 final lah ya, atau perempat final ketika ada bagan Paris Saint-Germain memungkinkan bertemu dengan Arsenal, akhirnya dibuka kembali bahwa setiap final Piala Champions atau Liga Champions digelar di kota Munich, di stadion yang namanya Allianz Arena, bahkan dulu di Olympia Munich, nama yang pertama, itu selalu ada juara baru. Juara baru, benar. Nottingham Forest tahun 79 mengalahkan Malmo, tahun 93 Olympique Marseille, tahun 2012 ya, ini kostum yang lo pakai kan, benar, mengalahkan tuan rumah malah Bayern Munich. Dan kalau tren itu berlanjut, ya maka PSG akan menjadi juara. Itu satu. Yang kedua, siklus 5 tahunan deh, sejak tahun 2010 selalu ada pelatih yang membawa timnya treble. Selalu ada tim yang menjadi treble winners. 2010 Inter Milan, Mourinho. 2015 Barcelona, 2020 Bayern Munich. Hansi Flick. Ya Hansi Flick sama Bayern Munich, ya kan? Berarti kan 5 tahun lagi, 5 tahun setelahnya. Paris Saint-Germain lagi. Benar. Ya. Itu 2. Wah, nggak kebaca tuh gue siklus 5 tahun. Ketiga, derita kota Milan di Istanbul. Istanbul 2005 AC Milan kalah sama Liverpool. Di tempat yang sama 2023 salah satu tim kota Milan lainnya Inter kalah sama wakil Inggris lainnya Manchester City. Satu-satunya pertemuan antara klub Italia sebelum laga Inter Milan dengan Paris Saint-Germain, Italia dengan Prancis di final Liga Champions, itu terjadi tahun 93 di kota yang sama yang akan bertanding final ini, di Munich. Di Munich, ya. Ya. Olympique Marseille mengalahkan AC Milan. Ya apakah ini akan jadi derita lanjutan? Ya kan kita nggak tahu. Seperti itu. Nah itu yang tadi gue bilang. Apakah ini kan jadi derita lagi nih ya kan? Buat apa namanya Inter. Iya. Sesama tim dari kota Milan, kota mode kalah sama tim dari negara yang sama. Dulu Marseille, sekarang bisa jadi Paris Saint-Germain. Di kota Munich. Kan sama di Istanbul, mereka kalah sama 2 tim Inggris. Jadi banyak cocok logi sejarah yang sebenarnya memojokkan Inter Milan. Apalagi kalau kita ngomongin musim ini, Dev.
Spurs juara di Europa League, Ya. Chelsea juara di Conference League. Itu 2 tim dari ibu kota, ya kan? Iya. Spurs ngalahin Manchester, Oh iya. ya kan? Kemarin Chelsea ngalahin Real Betis. Iya. Yang ibu kota kan Paris. Saint-Germain. Jadi gue sebagai fans Inter, kalau kita ngomongin cocok logi, ya udahlah. Oke. Itu kayaknya nggak Ya. ini. Tapi memang ada satu keuntungan yang gue nggak tahu apakah ini menjadi bisa diulang lagi. Ya, musim ini, Dev, kedua klub ini sudah pernah berkunjung ke stadion ini. Ya, Paris Saint-Germain pernah menghadapi Bayern Munich di fase Liga. Sementara Inter Milan datang ke Kemarin Allianz di Arena quarter final. di quarter final. Iya. Dan hasilnya 180 derajat. Benar. Ya. 2 leg full enggak Enggak. benar. Iya, Main di stadion ini aja. Iya. Main di stadion ini aja. Ya, 180 derajat. Benar. Yang satu menang, Yang satu yang kalah. satu kalah. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Iya. Tapi apakah itu menjadi keuntungan sendiri ya? Ya. Tapi ada satu cocok logi. Dari 99% yang mau Paris Saint-Germain, itu ada 1% yang bisa menjadikan Inter Milan juara. Tapi gue nggak mau ngasih tahu lu sekarang. Pamali. Nanti kalau juara, itu gue kasih. Itu gue kasih. Ya. Bahkan dalam hati gue bisa begitu peluit wasit sepak mula atau kick off dimulai, cocok logi itu bisa bergerak. Nanti di WA aja nanti cocok loginya. Enggak gue kalau juara itu gue kasih tahu, ya kan? Iya. Gue kasih tahu. Harusnya lu jangan diomongin kalau Enggak apa-apa, kan tapi yang penting nggak gue sebutin apa. Pamali, ya kan? Tapi nanti akan gue kasih tahu tuh benang merahnya apa, biar jelas tuntas terang benderang tuh kenapa Inter juara karena cocok logi itu. kalau bikin orang penasaran dosa sih Bang. Enggak, itu urusan lu, gue mah nggak tahu gitu kan. Iya kan? Iya. Ya, nah itu Oke. cocok logi. Banyak cocok loginya. Lu ngomongin seragam. Kenapa gue pakai kuning hari ini? Walaupun bukan kostumnya Inter. Iya. Tapi Inter nanti di final nanti dia akan pakai kostum ketiganya yang warna kuning. Oh Yang ya. warna kuning. Ya, kuning itu kan identik dengan energik ya, Dev. Matahari, mentari, kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang ingin dibawa Inter di final nanti. tapi ini lagi-lagi nih ngomongin cocok logi. Iya. Dari 9 kali Inter Milan musim ini menggunakan seragam warna kuning. 7 kali menang, sekali seri, sekali kalah. Satu-satunya kekalahan itu terjadi ketika menghadapi Bologna. Oke. Ya, yang membuat langkah menjadi Scudetto itu semakin berat dan akhirnya gagal. Dan lo tahu warna kebesarannya Bologna? Ya sama kayak Paris Saint-Germain. Merah dan biru itu. Iya. Jadi ya itu kalau cocok logi. Benar. Ya kan? Dari tadi kan lu ngangkat dari motivasi, terus juga kalau ketersediaan pemain dan bagaimana nanti jalannya pertandingan ya udah cukup oke lah. Tapi juga cocokologi yang lu bawa sebanyak itu dan masih ada satu yang dirahasiakan. Dirahasiakan. Apa coba gitu? Bahkan untuk fans Inter aja nggak akan gue ceritain. Iya. Ya kan? Tapi kalau nggak juara ya berarti itu gimana terpendam seumur hidup. Berarti karena nggak jadi. Ya kan? Itu aja udah. iya maksudnya yang mau gue tanya pada akhirnya itu Bang DJ. Kalau misalkan nanti bukan cocokologi tapi maksudnya ya kalau juara kan bukan karena cocok logi dong, Dev. Bukan, karena perjuangan para pemain di lapangan. Iya, tahu ini pasti. Ini kan buat fun aja kalau cocok logi iya, itu. Tahu. Nggak, lu misalkan nanti Inter nggak juara lagi gitu loh. Nggak juara lagi? Iya. Kenapa? Ya gue tetap fans Inter. Oh biasa aja berarti ya? Ya, bukan berarti kalah itu biasa buat Inter. Tapi maksud gue, sepak bola kan... Sakit lo Bang DJ lo? Iya tahu sakit. Sakit Chelsea ya kan. Kalah di final Liga Champions di Moskow waktu adu penalti yang udah tinggal John Terry masuk ya kan. Iya. Semua sakit. Dan artinya semua pemain yang diturunkan atau ingin banget bermain di final itu pasti memang punya mimpi ya menjadi yang terbaik di Eropa. Dan menurut gua kalah itu ya pasti akan menyedihkan. Tetapi biar bagaimanapun ya
Kalau buat fans ya tetap akan jadi fans Inter. Iyalah, Fans kalau Inter itu ya. iya. Bedanya cuma hari Minggunya jadi enak atau berkoar-koar kayak lu kan, kayak kemarin juara langsung gembira-gembira happy kayak gitu. Ya udah kan gue di situ doang Ya, udah. tapi sekali lagi Dev, ini akan menjadi final menarik dan Dembele pernah juara dunia Ya, bersama Prancis 2018. 18. Lautaro Martinez pernah juara dunia bersama Argentina di 2022. Ya. Dan di Jerman terakhir kalau nggak salah ya, Spanyol menjadi juara Eropa ya, iya kan? Ya kemarin apa? Ya, dan orang Spanyol Slovenia. yang paling keren kan hari ini ya Luis Enrique di final Liga Champions. Iya. Tapi ingat, terakhir kali ada Prancis dan Italia bertemu di Jerman, Italia juara dunia di tahun 2006. Tapi itu bukan cocok logi yang gue bilang gitu. Itu gue bilang. Yang gue berharap sih dari sebagai fans Inter, Inter Milan akan tampil tangguh, benteng kokoh Serie A. Gue harapkan itu juga gue harapkan. Itu Gue harapkan jadi, itu. Iya. Bagaimana Acerbi mematikan seorang Erling Haaland di Istanbul. Ya. Gue nggak tahu siapa yang akan menjadi sasaran dia tahun final nanti. Iya. Tapi yang jelas gue bilang Inter Milan itu punya kekuatan yang luar biasa. Musim ini bola matinya Inter luar biasa. 8 dari 25 gol Inter Milan di Liga Champions terjadi dari bola mati. Walaupun yang gue lihat di Liga Champions doang Inter benar gue akuin Liga bola matinya ya. Banyak kebobolannya Paris Saint-Germain musim ini di Liga Champions itu juga terjadi karena set piece bola mati lawan. Ya ini yang akan menjadi kekuatan yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Inter Milan. Terus gue berharap juga akan ada jadi pembeda. Lepas Lautaro akan menjadi paling depan sebagai goal getter, tapi ada juga Marcus Thuram. Dan gue entah kenapa gue punya feeling Nicola Barella akan menjadi pembeda di laga ini. Oh gitu. Kalau gue justru Fratesi malah. Gue berharap Fratesi. Ya Fratesi punya kenangan oke di sepanjang di perjalanan Liga Champions. Dan terutama kalau di tempat final ini dia menjadi penentu gol kemenangan Inter dari ketika menghadapi Bayern Munich. Barcelona juga loh. Iya, maksud kan kita ngomong fokus ke stadion yang akan menjadi laga final. Ya bisa Fratesi. Artinya benar. Kan cuma kan biasanya Fratesi akan dimainkan sebagai pengganti. Iya itu maksud gue. Kan? Ya, Barella bisa menjadi pembeda. Kalau Fratesi dimainkan dia menjadi super sub yang luar biasa. Paris Saint-Germain luar biasa, Dev. Gua harus apresiasi. Iya. Ya. Mereka selamat dari neraka, kemudian lolos dengan luar biasa lah perjuangan ke finalnya juga. Iya kan? Ya tapi gue berharap sebegitu juga mereka luar biasa sampai final di 2020. Tapi waktu final menghadapi Munich mereka anti klimaks. Ya moga-moga itu kejadian lagi. Buat Inter sih oke-oke aja kalau terjadi. Ya menang 1-0 untuk final Liga Champions rasanya sudah cukup untuk mengunci kemenangan ya, di kata kuncinya kan menang. Iya. Skor berapapun. Nah, banyak orang nanya gini, ini laganya kan rame atau bakal membosankan ya Bang DJ kayak gitu ya? Kan biasanya kalau final tuh agak hati-hati segala macam gitu. Ya gue bilang sih ini akan laga seru, apalagi kalau terjadi gol cepat itu pasti akan mengubah ritme permainan. Benar. Ya. Dan Benjamin Pavard, Jan Sommer yang pernah bermain di Munich, ya barangkali juga akan mendapatkan dukungan tersendiri meskipun karena mereka nyingkirin juga Bayern Munich ya. Iya. Tapi ini akan menjadi laga menarik di kota sepak bola klub raksasa Jerman di sini dan siapa yang juara akan menjadi malam yang luar biasa di penghujung bulan Mei 2025 waktu setempat. Ini final seru, Dev. Kalau gue nyimpen tenaga ngobrol ini ya karena memang ya ini ada final yang benar tapi euforia ya. Inter Milan masuk final tuh luar biasa. Dia beberapa kekecewaan barangkali mengiringi sampai di final ini. Tapi moga-moga ini menjadi final yang luar biasa dan menjadi penutup musim yang baik bagi Inter Milan. Di Munich ya selalu ada juara baru ya. Tapi setahu gue memang juga nggak ada pelatih yang juara 2 kali di kota ini. Tapi bukan itu cocok loginya. Benar. Enggak, dari tadi lu bawa semesta mulu dari tadi. Bukan, ini kan ngobrolin ininya aja. Iya. Tapi kalau lu sendiri gimana nih sebagai fans netral? Gua nonton dong, tetap nonton. Pasti nonton.
apa namanya, kalau gue lebih pengen menikmati permainannya aja. Makanya tadi gue sangat tekankan semoga ini menjadi adu taktik yang benar-benar seru, karena dua adu taktik ya dari apa namanya, dua permainan yang berbeda, dan semoga akan menjadi pertarungan yang seru gitu loh. Ya. Maupun di cara bertahan Inter ataupun cara serangan balik ke Inter lah pokoknya. Intinya dua adu taktik yang sangat seru dan gue pengen enjoy menikmati karena udah juara. Udah juara Bang DJ. Udah juara jadi udah lepas, kalau udah Inter, happy. Kalau jadi gue tinggal menikmati final kalau nanti Inter Milan aja. juara champion, kita ketemu nggak sih di Eropa tuh? Nggak tahu gue. Nggak ya? Lu ketemunya sama Spurs, iya. Ya tapi itu Iya. ya sobat halftime break, ini final yang luar biasa. Benar. Paris Saint-Germain dan Inter Milan. Kalau Spurs jadi juara Europa League setelah lolos ke fase gugur tidak melalui jalur playoff, juga Chelsea bahkan menguasai fase Liga di Conference League, ya siapa tahu Inter Milan juga jadi juara karena itu. Tapi bukan itu cocok loginya. Nanti akan ada. Udah berapa cocok logi itu? Akan ada. Cocok logi 90% memang Paris Saint-Germain. Iya. Tapi sekali lagi ini final. Benar. Segala sesuatunya bisa terjadi. Ya. Siapa yang bisa datang bermain dan menikmatinya dengan segala ketegangan yang terjadi, benar, itu akan menjadi keuntungan tersendiri dan peluang untuk menjadi juara tentu akan lebih besar, gitu ya. Forza Inter. Asik. Kalau Chelsea udah menang lah ya, nggak usah dibahas lah. Chelsea emang dari awal kita udah bilang dari awal ya. Kalau sampai nggak juara, ya. Sengger jodohnya nggak jadi berarti. Ya. 45 menit emang nggak juara tuh. Benar, ya kan? benar. Sampai gue posting kan itu. Iya. Gitu, tapi setelah iya. juara ya selamat buat Chelsea ya. Benar. Gue bukan bilang Chelsea norak dalam artian negatif iya. nih ya. Diklarifikasi sama dia. Tapi emang ini satu tambah norak. Selamat buat Chelsea menjadi tim pertama di Eropa yang sejak ada Conference League. Benar. Ya. Iya. Sejak ada Conference League. Karena kalau zaman sebelumnya ada yang lain, Juventus lebih dulu. Iya, gitu. udah. Tapi kalau Conference League, Chelsea yang menamatkan semua itu. Ya moga-moga Chelsea berbenah. Ingat 3 Champions musim depan gak gampang. Benar. Jangan sampai tersingkir di fase Liga. Ya kan? Itu aja. Oke. Siapa yang akan juara? Teman-teman sobat halftime break nanti bisa komen aja di bawah. Komen aja. Finalnya jam berapa? Sabtu dini hari lah ya? Sabtu dini hari? Enggak, Minggu dini hari. Minggu dini hari. Iya. Minggu dini hari. Berarti jam 1 Juni lah ya? Jam 2 juga 1 ya. Juni. Ya. Jam 2 waktu Indonesia. Habis laga final jangan lupa kita harus mengingatkan hafal Pancasila. Karena itu hari Pancasila. Ya, Benar. sila 1 sampai sila 5. Iya. Ya kan? Yang mau gue sampaikan untuk teman-teman halftime break tadi dipotong sama Bang DJ. Komen Inter sebanyak-banyaknya biar Inter menang. Selain biar Bang DJ senang, sama biar cocok logi yang tadi keluar. Itu aja. Kalau Inter juara cocok loginya Emang akan ada. Iya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di edisi selanjutnya. Mungkin nanti akan ada pembahasan tentang timnas ya, baru kita ke timnas Minggu karena depan ya. minggu depan timnas akan Sekarang bermain lagi pada melawan China. ada beberapa yang udah di Bali ya. Iya, Untuk- udah TC. udah di TC Bali. ya. Iya. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys, thank you.